Pernah kepikiran nggak gimana caranya susu, cairan yang kelihatannya sederhana banget, bisa berubah jadi macam-macam makanan yang kita suka? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri perjalanan luar biasa susu dari padang rumput sampai jadi produk di meja makan kita. Pertanyaannya kan, gimana caranya satu cairan ini bisa jadi mentega, yogurt, dan keju? Jawabannya, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya susu itu isinya apa aja sih? Susu itu sering banget disebut sebagai makanan sempurna dari alam. Kenapa? Ya, karena susu itu isinya semua nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup baru untuk bisa tumbuh. Lengkap banget. Tapi ini yang bakal bikin kaget. Sebagian besar atau sekitar 87,5% dari susu itu ternyata cuma air, beneran cuma air. Terus keajaibannya di mana dong? Nah, keajaibannya ada di sisa 12,5%-nya itu. Disinilah semua aktor utamanya berada. Ada protein, lemak, laktosa atau gula susu, kalsium, dan vitamin lainnya. Komponen-komponen inilah yang jadi bahan dasar untuk semua transformasi keren yang akan kita lihat. Oke, sebelum susu bisa diolah jadi apapun, ada satu langkah super penting yang sama sekali nggak boleh dilewatkan, yaitu memastikan susu itu aman untuk kita minum. Proses ini namanya pasteurisasi. Gampangnya, susu dipanaskan untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang bisa bikin penyakit, kayak TBC atau tifus. Tapi perlu diingat ya, proses ini nggak membunuh semua bakteri. Makanya susu pasteurisasi itu tetap harus disimpan di kulkas biar awet. Kalau di industri, prosesnya itu kompleks dan terkontrol banget. Susu segar diterima, diuji kualitasnya, terus dipanaskan sedikit buat menonaktifkan enzim-enzim yang bikin tengik. Setelah itu disaring buat misahin kotoran. Terus ada tahap namanya homogenisasi. Ini penting banget buat mecah butiran lemak biar nggak misah dan jadi lapisan krim di atas. Nah, setelah itu baru dipasteurisasi dengan suhu tinggi, terus langsung didinginkan super cepat. Keren kan? Nah, sekarang susunya sudah aman. Yuk kita ikuti jalur transformasi yang pertama, yang prosesnya ini murni soal fisika, yaitu jadi mentega. Tapi sebelum kita lanjut, kita lurusin dulu ya satu hal yang sering bikin bingung di supermarket. Mentega atau butter itu dibuat dari krim susu, dari lemak hewani. Sementara margarin itu penggantinya, dibuat dari minyak nabati. Jadi keduanya itu beda banget loh. Terus gimana cara bikin mentega? Kuncinya cuma satu, diguncang-guncang. Proses mekanis ini namanya churning. Jadi krim susu itu diaduk atau dikocok dengan kuat banget, sampai butiran-butiran lemaknya saling tabrakan, pecah dan akhirnya menyatu jadi gumpalan padat. Itulah mentega. Nggak ada bahan kimia, nggak ada bakteri, cuma gerakan fisik. Oke, dari mentega yang prosesnya fisika, kita pindah ke yogurt. Nah, kalau yang ini beda. Di sini, kita justru menambahkan sesuatu yang hidup ke dalam susu. Siapa makhluk hidup itu? Mereka adalah bakteri baik. Khususnya dua jenis ini, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Anggap aja mereka ini kayak pekerja-pekerja kecil yang super rajin, yang tugasnya mengubah susu jadi yogurt. Proses pembuatannya juga harus pas. Pertama, susu dipanaskan dulu biar siap, terus didinginkan sampai suhunya pas buat bakteri. Nah, di suhu hangat inilah kultur bakteri dimasukkan. Setelah itu, campuran ini diinkubasi atau dibiarkan hangat selama beberapa jam. Selama waktu ini, para bakteri tadi bekerja. Mereka makan laktosa dalam susu dan mengubahnya jadi asam laktat. Asam inilah yang bikin susu jadi kental dan punya rasa asam khas yogurt. Sekarang, kita masuk ke transformasi terakhir dan mungkin yang paling kompleks sekaligus paling tua. Seni dan ilmu di balik pembuatan keju. Mau itu keju cheddar, mozzarella, atau parmesan, inti dari semua pembuatan keju itu cuma satu, yaitu koagulasi. Ini adalah proses di mana protein dalam susu yang namanya kasein dibuat menggumpal. Gumpalan padat inilah yang disebut dadih, yang nantinya akan jadi keju, sementara cairannya yang terpisah itu disebut whey. Terus gimana cara bikin proteinnya menggumpal? Nah, para pembuat keju biasanya menambahkan bahan khusus yang namanya rennet. Rennet ini isinya enzim yang berfungsi kayak kunci. Dia membuka protein susu supaya bisa saling mengikat dan membentuk gumpalan dadih yang padat. Pernah penasaran nggak kenapa keju parmesan itu keras banget tapi cream cheese lembut? Rahasianya ada di kadar air atau whey yang tersisa di produk akhirnya. Logikanya sederhana, makin sedikit airnya, ya makin keras kejunya. Makanya parmesan itu kering dan keras, sementara keju cottage itu masih basah dan lembut. Jadi, setelah melihat semua perjalanan yang luar biasa ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa inti dari semua ini? Intinya begini,
Dari satu bahan dasar yang sama, susu, kita bisa menciptakan berbagai macam makanan dengan cara yang sangat berbeda. Untuk mentega, kita pakai proses fisika. Untuk yogurt, kita pakai proses biologis dengan bantuan bakteri. Untuk keju, kita pakai proses enzimatik. Bahkan, kalau susu dipanaskan dengan gula, bisa jadi karamel lewat reaksi kimia. Satu bahan, banyak banget kemungkinannya. Dari segelas susu yang sederhana, jadi mentega, yogurt, sampai keju yang kompleks dan butuh waktu berbulan-bulan untuk dibuat. Semua proses ini nunjukin betapa indahnya pertemuan antara alam dan ilmu pengetahuan. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya. Setelah ribuan tahun, kira-kira transformasi susu apa lagi ya yang akan kita temukan di masa depan?